Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dan teori pembelajaran. A. Teori disiplin mental. Teori disiplin mental juga disebut sebagai teori belajar ilmu daya. Teori ini lahir dari pandangan Plano dan Aristoteles. Menurut teori ini, belajar adalah proses pendisiplinan dan proses melatih mental. Yang B. Herbatisme. Pelopor teori herbatisme adalah seorang psikolog asal Jerman yang bernama Herbart. Herbart menyebut teorinya dengan teori Vorstellung, yang bermakna tanggapan-tanggapan yang tersimpan dalam kesadaran. Belajar menurut teori ini adalah mengusahakan adanya tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya pada individu. C. Behaviorisme. Teori belajar behaviorisme tidak melibatkan minat, emosi, dan perasaan individu dalam proses belajar. Behaviorisme menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari pada prinsip-prinsip stimulus dan respon. D. Kognitif. Menurut teori kognitif, belajar merupakan suatu proses internal atau kejiwaan pembelajaran untuk mencari, memecahkan masalah, dan menginkarnasikan pengalamannya. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. F. Humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus berawal dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik sifatnya lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar dan pembelajaran. Teori perbedaan gaya belajar. A. Tipe belajar visual. Orang visual akan lebih memahami melalui apa yang mereka lihat, warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. Ciri-ciri tipe belajar visual. 1. Biasanya tidak terganggu dengan keributan. 2. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau dalam rapat. Tipe belajar auditori. Orang dengan tipe ini akan lebih memahami sesuatu melalui apa yang mereka dengar. Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata, musik, irama, dialog internal, dan suara menonjol pada tipe auditori. Ciri-ciri dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara. C. Tipe belajar kinestetik. Orang dengan tipe kinestetik akan belajar melalui gerakan, emosional, dan sentuhan. Modalitas ini mengakses pada suatu gerakan, tanggapan, koordinasi, emosional, dan kenyamanan fisik. Contohnya seperti berbicara dengan perlahan, mengetuk-ngetuk pena, jari, ataupun kaki saat mendengarkan. Kemampuan belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Gaya belajar bisa berupa visual, auditori, atau taktil. Guru harus memberikan panduan agar setiap anak dapat menemukan gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Untuk siswa visual, guru bisa menggunakan grafis seperti film atau gambar. Siswa auditori bisa diajar menggunakan ceramah bervariasi atau diskusi, sedangkan siswa taktil perlu menggunakan alat peraga yang bisa disentuh atau praktikum. Komputer sangat membantu siswa taktil dengan melibatkan sentuhan. Observasi di lapangan juga bisa meningkatkan pemahaman materi siswa. Selain aspek psikologis, faktor budaya, bahasa, sosial ekonomi, dan gender juga berpengaruh pada proses belajar setiap siswa. Jadi kesimpulannya, setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda dipengaruhi oleh karakteristik otak mereka. Belajar melibatkan pemahaman, pengelolaan, dan aplikasi informasi. Penting untuk mengenali gaya belajar siswa visual, auditori, kinestetik agar pembelajaran sesuai. Teori belajar disiplin mental, behaviorisme, kognitif, dan konstruktivisme mencakup pengalaman dan pengelolaan informasi. Mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dapat meningkatkan motivasi, efisiensi, dan hasil belajar siswa. Faktor lain seperti budaya, bahasa, status sosial, dan jenis kelamin juga mempengaruhi cara siswa belajar. Pengajaran efektif harus memperhatikan keberagaman dan menciptakan variasi dalam metode pembelajaran.